Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sekeluarga semuanya. Oke, ada situasi yang akan gue bahas di video kali ini. Sebenarnya ini dari cuplikan ya. Cuplikan sebuah artikel yang ditulis oleh Mark Ogden dan juga Rob Dawson dari ESPN.co.uk terkait dengan pergerakan musim panas Manchester United. Posisi lini tengah ya. Tentu saja informasi ini mungkin sudah ada juga pernah dibahas oleh sumber yang lain, tapi ada perspektif yang berbeda yang ingin gue bahas di video kali ini dari dua jurnalis ESPN.co.uk. Manchester United tidak akan masuk ke perang harga dengan Manchester City untuk Elliot Anderson. Karena walaupun klub ataupun Manchester United ingin memperkuat lini tengahnya musim panas ini, Manchester United ini sebenarnya juga memiliki uang ya, ataupun dana untuk mereka keluarkan di musim panas terkait dengan posisi lini tengah. Tapi mereka juga percaya atau mereka ya memiliki keyakinan ya, angka harga untuk Elliot Anderson ini bisa jadi akan terus berkembang, akan terus melambung ya. Dan mereka tidak ingin sampai dalam tahap perang harga dengan Manchester City, yang situasi perang harga ini bisa membuat angka dari Elliot Anderson ini akan membengkak lebih tinggi lagi. Dari beberapa sumber, Manchester United berharap ya mereka bisa mengcover biaya untuk mendatangkan pemain tengah yang premium dengan hasil dari penjualan yang akan mereka lakukan di musim panas nanti. Dan ini disebutkan angka potensinya sekitar 80 sampai dengan 90 juta pounds. Jadi ini diharapkan memang betul akan tercover sebagian besar ya dari angka penjualan Manchester United, sehingga budget dari keuangan Manchester United ini bukan hanya untuk lini tengah saja, tapi Manchester United juga bisa bergerak untuk mendatangkan posisi lainnya, termasuk gelandang yang lain, lalu posisi sayap sebelah kiri, dan kemungkinan center back atau back kiri. Disebutkan juga ya bagaimana Manchester United, disebutkan oleh sebuah sumber yang tentu saja didapatkan oleh Mark Ogden serta Rob Dawson ini, mengatakan bahwa sebenarnya Manchester United ini berbicara terkait dengan situasi di musim dingin kemarin ya. Mereka sebenarnya memiliki posisi yang bagus untuk mendatangkan Antoine Semenyo dari Bournemouth di bulan Januari. Tapi Manchester United mendinginkan atau mengurangi ketertarikan mereka ya setelah perwakilan dari sang sayap serang ini bertemu dengan Manchester City untuk membahas terkait dengan situasi personal. Kalau Elliot Anderson akhirnya berada di luar jangkauan, Manchester United masih memiliki target-target lainnya, termasuk Carlos Baleba, Aurelien Tchouaméni, dan juga Sandro Tonali. Ada juga situasi yang sebelumnya mengaitkan Manchester United dengan Ederson, tapi belum ada kontak dengan Atalanta. Bahkan sumber dari ESPN.co.uk mengatakan kalau Atletico Madrid ini yang telah melakukan kontak dengan Atalanta terkait dengan Ederson. Nah, dari informasi tadi, sekali lagi ini juga menegaskan bagaimana keadaan keuangan dari Manchester United sebenarnya tidak cukup tebal, tidak cukup dalam di musim panas nanti. Maksud gue adalah ada keterkaitan yang juga cukup dalam terkait dengan misalnya ya pemasukan dari Manchester United. Kalau Manchester United bisa melakukan penjualan dengan baik di musim panas nanti, maka ini akan meningkatkan peluang Manchester United untuk bisa mendatangkan pemain yang memiliki
harga yang lebih tinggi lagi, kualitas yang lebih premium lagi. Tanpa hal tersebut, Manchester United menurut gue masih akan kesulitan. Dan disebutkan juga bahwa tadi di musim dingin Manchester United kan tertarik untuk mendatangkan Semenyo. Tapi ada satu poin yang tadi dibahas ya, bahwa ketika pihak dari Semenyo melakukan kontak dengan Manchester City, di situ Manchester United mundur. Nah, menurut gua ini juga akan terjadi dengan Elliot Anderson dan juga buruan-buruan lain dari Manchester United. Artinya ketika ada pertemuan yang mungkin lebih intensif antara pihak pemain ya dengan sebuah klub, di situ Manchester United akan perlahan mundur. Karena Manchester United ingin pemain yang memang ingin bergabung dengan Manchester United. Mungkin ini terkesan agak naif ya, karena ya kenapa kok pemain lain tidak boleh katakanlah seperti itu untuk melakukan kontak dengan klub lain. Tapi Manchester United juga memiliki garis yang jelas menurut gue, bahwa mereka hanya ingin merekrut pemain yang memang ingin bergabung dengan Manchester United. Bahwasanya nanti misalnya ya pemain A yang diincar tidak melakukan kontak dengan klub lain, lalu hanya melakukan kontak dengan Manchester United, lalu kesepakatan tidak dicapai, tidak disepakati katakanlah seperti itu, lalu ya kesepakatan ini batal, perjalanan kesepakatannya batal, ya menurut gua itu juga bisa terjadi. Tapi Manchester United ingin menempatkan posisi bahwa ya dia tidak bisa, atau klub ini tidak bisa diduakan dalam tanda kutip seperti itu. Tidak bisa misalnya ada pemain yang melakukan kontak dengan A dengan B lalu mempertimbangkan enaknya pilih yang mana, seperti itu. Manchester United menempatkan ya posisinya, artinya manajemen Manchester United tidak dalam situasi yang tersebut. Dan menurut gue ini hal yang bagus, karena di periode sebelumnya manajemen Manchester United ini terlalu sering dimain-mainkan dalam tanda kutip ya oleh pihak pemain, oleh agen, oleh klub. Sehingga salah satu triknya adalah, trik dalam tanda kutip ya, mereka melakukan banyak komunikasi nih pihak pemain dengan klub-klub lain, lalu berharap bahwa Manchester United akan datang dengan tawaran harga yang tinggi, tawaran gaji juga yang tinggi untuk memenangkan persaingan. Dan Manchester United saat ini tidak ingin seperti itu, tidak ingin berada dalam situasi bersaing. Bukan karena mereka tidak ingin bersaing atau kalah bersaing atau seperti apa, tidak, tapi mereka ingin menempatkan posisi bahwa kalau memang mau bergabung ya bergabung, kalau enggak, kalau masih menimbang-nimbang yang lain, kurang lebih seperti itu komunikasinya kepada pihak pemain, ya sudah cari saja yang lain. Manchester United akan beralih juga ke pemain lain. Nah, terkait dengan beralih ke pemain lain, tadi disebutkan bahwa kalau Manchester United ini gagal untuk mendatangkan Elliot Anderson, maka Manchester United juga akan bergerak untuk mendatangkan calon-calon lainnya, di mana ini hal yang gue sukai dari kabar ini. Manchester United punya alternatif. Dan apakah alternatif itu bisa ya untuk mengangkat performa lini tengah Manchester United? Tadi dari artikel ini disebutkan misalnya ada Aurelien Tchouaméni, ada Sandro Tonali, ada Carlos Baleba juga. Ini kabar yang menarik ya, karena ada beberapa nama misalnya seperti kayak Tchouaméni ataupun juga Sandro Tonali disebutkan oleh sumber yang lain ini di luar jangkauan dari Manchester United dengan berbagai alasan. Lalu Carlos Baleba tentu saja pemain yang sudah lama diincar oleh Manchester United dari musim panas tahun lalu. Lalu Ederson ini juga unik ya, nama ini terus dikait-kaitkan dengan Manchester United, walaupun ada klub lain nih, Atletico Madrid, yang sudah bahkan melakukan kontak dengan Atalanta. Tapi menarik ini, Atletico Madrid melakukan kontak dengan Atalanta. Gua belum mendapatkan informasi, paling tidak sampai dengan sejauh ini, bahwa Atletico Madrid juga melakukan kontak dengan pihak Ederson. Nah, ini menarik situasinya, karena ini tidak sama dengan keadaan dari Semenyo tadi ya, yang dikatakan oleh atau dikabarkan oleh ESPN.co.uk ini. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih? Kabar tadi, bagaimana sekarang pendapat fans Manchester United terkait dengan posisi manajemen Manchester United yang menghindari perang harga untuk mendatangkan Elliot Anderson, tapi di sisi lain mempersiapkan juga alternatif-alternatifnya. Dan siapa nih kira-kira menurut Sobat Football United alternatif yang sesuai untuk Manchester United kalau seandainya Elliot Anderson gagal untuk dihadirkan di Old Trafford?
Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.